Kuartal pertama 2026 itu mengubah segalanya. Benar-benar segalanya. Fondasi ekonomi global kita itu udah bergeser loh. Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana peta dunia yang tadinya cuma soal rute dagang, sekarang malah jadi senjata baru yang paling mematikan. Dan yang paling penting, apa artinya ini semua buat portofolio Anda di IHSG? Halo para investor cerdas, selamat datang kembali di channel Wawasan Cerdas. Sebelum kita terjun ke analisis yang super penting ini, pastikan dulu Anda dukung kami ya. Caranya gampang, tinggal klik tombol hype, like, share, dan yang paling penting, subscribe, biar Anda nggak ketinggalan wawasan strategis lainnya. Oke, kita coba flashback sedikit ya. Ingat kan, akhir Februari 2026, Operation Epic Fury meletus. Ini bukan perang konvensional. Cuma dalam hitungan minggu, premi asuransi maritim langsung meroket gila-gilaan. Harga minyak Brent tembus $150 per barel. Baru di bulan April, ada gencatan senjata sementara yang bisa sedikit ngerem pendarahan ekonomi ini. Nah, peristiwa inilah yang jadi pemicu era baru geopolitik. Oke, jadi begini peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal lihat gimana dunia sekarang ada di titik yang sangat rawan. Terus, kita akan bongkar senjata ekonomi yang nggak disangka-sangka, asuransi. Abis itu, kita telusuri efek dominonya ke seluruh rantai pasok global. Nah, baru deh kita fokus ke kekuatan geoekonomi emasnya Indonesia. Dan tentu, di akhir, kita simpulkan jadi intisari yang bisa langsung Anda pakai buat portofolio investasi Anda. Kita masuk ke babak pertama. Di sini kita coba pahami sebuah pergeseran yang fundamental banget. Gimana geografi maritim yang dulu kita anggap cuma jalur logistik biasa, sekarang bertransformasi jadi sebuah alat pencegah dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Laporan penting ini, wah udah merangkum semuanya ya. Ini bukan sekedar pasar yang naik turun biasa ya. Ini guncangan sistemik. Krisis ini bukan cuma masalah regional di Timur Tengah sana. Efeknya itu terasa di setiap sudut planet ini, dari pelabuhan Rotterdam sampai, yaitu, portofolio Anda di Bursa Efek Indonesia. Nah, sekarang kita sampai ke jantung pembahasannya. Coba deh, lupakan sejenak soal rudal, soal kapal perang. Senjata paling efektif dalam krisis ini ternyata adalah instrumen keuangan yang kita semua kenal, asuransi. Gimana ceritanya? Yuk kita lihat. Angka ini kuncinya. 21 juta barel minyak per hari. Itulah volume yang lewat Selat Hormuz, arteri utama ekonomi global. Ini bisa dibilang tumit Akilesnya dunia. Kalau arteri ini mampet, seluruh tubuh ekonomi global bisa kena serangan jantung. Terus, gimana caranya mereka menutup selat ini? Bukan pakai bom, tapi pakai angka. Mekanismenya begini. Premi risiko perang untuk asuransi kapal tiba-tiba melonjak sampai 5% dari nilai kapal. Itu cuma buat sekali jalan loh. Coba bayangin, kapal tanker seharga $100 juta harus bayar premi tambahan $5 juta. Secara hitung-hitungan bisnis yang nggak mungkin jalan. Jadi ini poin paling gilanya. Selat Hormuz itu nggak ditutup pakai ranjau laut atau blokade kapal perang. Selat ini ditutup oleh kepanikan di pasar asuransi Lloyd's di London. Akibatnya, lebih dari 80% lalu lintas tanker berhenti total. Ekonomi global disandera. Dan hebatnya, ini semua terjadi tanpa ada pertempuran laut skala besar. Nah, ini dia konsep baru yang wajib masuk kamus setiap investor. Deterensi asimetris. Ini adalah kemampuan sebuah negara buat melumpuhkan perdagangan dunia, bukan dengan kekuatan militer penuh, tapi cukup dengan bikin ancaman yang kredibel untuk menghancurkan kepercayaan pasar asuransi. Ini mengubah total semua perhitungan risiko geopolitik. Tentu aja, kerentanan ini nggak cuma ada di Hormuz. Krisis ini tuh memicu efek domino yang menjalar ke semua titik-titik sempit atau choke points di seluruh dunia. Coba kita lihat dampaknya. Lihat deh buktinya, efek dominonya itu nyata dan terasa di mana-mana. Di terusan Suez, pendapatan pemerintah Mesir anjlok sampai 60% gara-gara gangguan dari proksi Houthi. Di Hormuz, kita udah tahu harga minyak meroket. Dan bahkan di belahan dunia lain, di terusan Panama, ketegangan geopolitik bikin konsesi pelabuhan yang dikelola perusahaan afiliasi Tiongkok dicabut. Ini benar-benar krisis global. Oke, setelah keliling dunia, sekarang kita pulang. Kita lihat halaman belakang kita sendiri. Karena di tengah semua krisis ini, sebenarnya tersembunyi kekuatan dan peluang strategis terbesar buat Indonesia. Sesuatu yang dikenal sebagai dilema Malaka. Coba deh, lihat angka-angka ini. Gila kan? 30% perdagangan dunia dan lebih dari setengah impor energi Tiongkok harus lewat perairan kita. Lebih dari 100.000 kapal setiap tahunnya. Ini bukan cuma jalur pelayaran biasa, ini urat nadi ekonomi buat banyak negara, terutama Tiongkok. Inilah sumber leverage atau daya tawar kita yang luar biasa. Kutipan ini menjelaskan semuanya. Kekuatan geografis ini bukan teori loh.
Kita udah pernah mainin kartu ini. Waktu Indonesia tegas menenggelamkan kapal-kapal ikan ilegal, ketergantungan Tiongkok pada jalur laut kita bikin mereka nggak bisa balas macam-macam secara ekonomi. Ini bukti nyata dari kekuatan geoekonomi kita. Dan kalau masih ada yang ragu, data ini bukti paling sahihnya. Setelah aksi tegas penenggelaman kapal di tahun 2016, lihat apa yang terjadi. Ekspor kita ke Tiongkok bukannya anjlok, malah justru melonjak tajam dalam 2 tahun berikutnya. Data ini mengonfirmasi kalau leverage kita itu bukan omong kosong, tapi udah teruji di lapangan. Tapi, kekuatan sebesar ini juga jadi magnet buat risiko. Penemuan drone bawah laut atau UUV milik Tiongkok di Selat Lombok bulan April 2026 lalu adalah sinyal yang sangat jelas. Perairan strategis kita, apalagi yang dalam kayak Selat Lombok, yang ideal buat kapal selam, sekarang jadi arena persaingan dan aktivitas intelijen bawah laut. Oke. Setelah semua analisis geopolitik yang bikin pusing ini, sekarang kita tarik ke bagian yang paling penting buat Anda. Pertanyaannya, so what for me as an investor? Gimana kita menerjemahkan semua ini jadi keputusan investasi yang cerdas di IHSG? Ada 3 sektor utama yang wajib Anda pasang radar paling kencang. Pertama, jelas, energi dan komoditas. Minyak, LNG, CPO, semuanya. Kedua, logistik dan pelayaran. Dan ketiga, gambaran besarnya, stabilitas makroekonomi dan nilai tukar rupiah kita. Jadi inilah peta lanskap investasi yang baru. Di sisi resiko, kita bakal lihat harga komoditas yang makin volatil dan ancaman intervensi asing. Tapi di sisi peluang, bakal ada premi resiko geopolitik yang secara permanen bisa menopang harga komoditas. Posisi strategis kita di ALKI itu bisa jadi semacam economic buffer dan sektor pelayaran berpotensi panen dari tarif kargo yang lebih tinggi. Ini permainan 2 sisi. Jadi pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan malam ini adalah, apakah portofolio investasi Anda sekarang sudah dirancang untuk menghadapi era perang geografi yang baru ini? Sudahkah Anda memasukkan premi risiko geopolitik maritim ini ke dalam analisis saham Anda? Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Dan jangan kemana-mana, karena di pembahasan kita selanjutnya, kita akan bedah lebih dalam lagi salah satu sektor kunci yang tadi kita sebut, komoditas. Topiknya, era biodiesel sunrise, kelapa sawit berubah menjadi perisai fiskal negara, dan peluang emas investor IHSG. Jangan sampai ketinggalan ya. Halo rekan-rekan investor. Coba deh, lupain dulu semua yang Anda tahu tentang cara lama memandang saham kelapa sawit. Hari ini, kita bakal kupas tuntas sebuah pergeseran yang fundamental banget di sektor ini. Sebuah era baru yang kita sebut biodiesel sunrise, yang mengubah kelapa sawit dari sekedar komoditas biasa menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional. Jadi, siapkan portofolio Anda karena ini bakal seru. Selama ini, CPO mungkin cuma jadi satu baris kecil aja kan di portofolio Anda. Tapi gimana kalau saya bilang sebuah krisis global ternyata udah ngubah CPO jadi aset strategis yang nilainya bisa meroket. Aturan mainnya udah benar-benar berubah total. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ini bakal terjadi, tapi apakah portofolio Anda udah siap waktu gelombang keuntungan ini datang? Yuk kita bedah peluang emas yang ada di depan mata ini. Nah, ini dia jantung dari pembahasan kita, konsep yang kita sebut biodiesel sunrise. Ini adalah sebuah era baru di mana kelapa sawit itu bukan lagi cuma soal minyak goreng loh, tapi udah bertransformasi jadi pilar ketahanan energi, bahkan pertahanan negara. Ini sebuah aset strategis yang jujur aja wajib banget Anda pahami sebagai investor. Oke, jadi pertanyaannya, apa sih yang memicu perubahan sedramatis ini? Semuanya berawal dari satu hal, kepanikan global di awal tahun 2026. Coba bayangin bareng-bareng ya. Sebuah krisis geopolitik di Selat Hormuz tiba-tiba aja mencekik jalur utama pasokan minyak dunia. Dalam hitungan minggu, harga minyak Brent langsung melesat liar, nembus $150 per barel. Ini bukan cuma sekedar kenaikan harga biasa, ini udah kayak lonceng alarm darurat yang memaksa semua negara, tanpa terkecuali, buat kalang kabut cari sumber energi alternatif demi bisa bertahan hidup. Dan lihat deh efek dominonya di sini. Ini bukan masalah 1-2 negara aja. Eropa, Vietnam, Thailand, semuanya gerak serentak. Dalam sekejap, biofuel yang tadinya mungkin cuma dianggap isu lingkungan, sekarang jadi instrumen pertahanan hidup nasional di seluruh dunia. Dan di tengah kepanikan global ini, Indonesia ternyata megang kartu truth yang sangat kuat. Sekarang, mari kita lihat gimana cerita ini berlanjut. Kita fokus ke respons Indonesia yang luar biasa tegas dan kuat.
Waktu negara lain lagi panik, Indonesia justru ngambil langkah yang super berani dan menentukan. Pemerintah kita nggak lagi ragu-ragu. Instruksi dari Presiden jelas banget. Implementasikan penuh program B50. Itu loh, campuran biodiesel 50%, mulai 1 Juli 2026. Ini adalah sebuah pertaruhan besar yang benar-benar mengubah seluruh lanskap industri kelapa sawit kita. Nah, disinilah letak jeniusnya strategi ini. Program B50 bukan lagi sekedar kebijakan energi, tapi udah berevolusi menjadi sebuah perisai fiskal seperti yang Anda lihat. Sebuah benteng yang melindungi APBN dan nilai tukar rupiah kita dari guncangan harga minyak dunia yang brutal. Sekarang, kita ngomongin angkanya biar lebih kebayang. 48 triliun rupiah. Bukan main-main kan? Itulah potensi penghematan devisa kita setiap tahunnya. Uang sebesar itu nggak lagi terbakar buat impor minyak yang mahal, tapi tetap berputar di dalam negeri, menstabilkan ekonomi, dan ya secara nggak langsung mengalir deras ke industri sawit domestik. Oke, kita udah lihat gambaran besarnya. Sekarang, bagian yang paling penting buat Anda sebagai investor, terus cuannya di mana? Di mana letak peluang keuntungannya dari semua ini? Mari kita bedah paradoks yang ternyata sangat menguntungkan ini. Mandat B50 ini ibaratnya kayak kita membalikan arah pipa raksasa. Kalau dulu sebagian besar CPO kita ngalir keluar buat ekspor, sekarang pipa itu sebagian besar diputar balik buat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Konsumsi domestik meroket gila-gilaan, dan ini menciptakan persaingan langsung dengan pasar ekspor. Prioritas utamanya sekarang jelas, energi nasional. Coba lihat grafik ini deh. Ini bukan penurunan kecil loh. Proyeksi dari Gapki ini nunjukin bakal ada koreksi yang signifikan banget di volume ekspor kita. Gampangnya gini, dunia yang selama ini bergantung sama CPO Indonesia, tiba-tiba bakal menghadapi kelangkaan pasokan. Dan kita semua tahu kan hukum dasar ekonomi, pasokan seret, permintaan tetap tinggi, ya harga pasti loncat. Dan itulah yang terjadi. Pasar internasional langsung mengantisipasi kelangkaan ini, dan harga CPO pun meroket ke level tertinggi. Buat para produsen sawit Indonesia, ini adalah resep yang sempurna untuk mendapatkan windfall profit atau keuntungan durian runtuh. Tapi tunggu dulu. Investor yang cerdas pasti akan bertanya soal ini. Kalau volume ekspornya menurun, terus dana buat biayain subsidi biodieselnya dari mana dong? Nah, ini pertanyaan kunci soal keberlanjutan kebijakan ini. Tenang, pemerintah udah punya jawabannya. Mereka udah antisipasi ini dengan menaikkan pajak dan pungutan ekspor. Jadi logikanya, meskipun volume ekspornya turun, pendapatan negara per ton yang diekspor justru naik. Ini sinyal yang kuat banget bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga program ini tetap berjalan dalam jangka panjang. Oke, jadi gimana cara kita sebagai investor menerjemahkan realitas baru ini menjadi strategi investasi yang konkret buat portofolio kita? Gimana cara mainnya? Hal pertama dan paling penting, buang jauh-jauh cara lama Anda menganalisis perusahaan sawit. Dulu kita mungkin terobsesi banget sama yang namanya land bank atau luas lahan. Di era baru ini, metrik itu udah usang, udah nggak relevan. Luas lahan nggak lagi jadi jaminan keuntungan. Fokus Anda sekarang harus pindah ke 3 pilar ini. 1. Yield tertinggi. Cari perusahaan yang paling jago memanen buah paling banyak dari lahan yang sama. 2. Efisiensi biaya terendah. Siapa yang bisa produksi CPO dengan ongkos paling murah? Dan yang paling krusial, pilar ketiga, integrasi hilir. Cari perusahaan yang nggak cuma jual CPO mentah, tapi punya pabrik sendiri buat mengolahnya jadi produk bernilai tambah kayak biodiesel. Mereka lah yang bakal jadi juara di era baru ini. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Minyak sawit telah berevolusi dari sekedar komoditas agrikultur menjadi instrumen kedaulatan energi nasional. Saat Anda berinvestasi di perusahaan CPO yang tepat, yaitu yang efisien dan terintegrasi, Anda itu bukan cuma beli saham biasa, Anda sedang berinvestasi langsung pada masa depan ketahanan energi Indonesia. Hari ini kita udah lihat gimana sawit menjadi perisai energi kita. Ini jadi bikin kita mikir kan, kalau sawit adalah perisai kita hari ini, aset strategis apa yang bakal jadi perisai kita di masa depan? Nah, di pembahasan selanjutnya, kita bakal membahas kandidat utamanya dalam revolusi EV Sunrise. Ketika elektrifikasi kendaraan berubah dari tren iklim menjadi doktrin bertahan hidup dan peluang emas investor. Jangan sampai ketinggalan ya. Sampai jumpa. Halo rekan-rekan investor, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bongkar tuntas sebuah revolusi yang sedang terjadi. Ya, tepat di depan mata kita. Ini bukan lagi soal tren sesaat, tapi sebuah gelombang raksasa yang bakal benar-benar merombak siapa saja yang akan jadi pemenang di dekade mendatang. Oke, kita mulai ya. Coba deh, kita resapi kalimat ini.
Ini adalah inti dari semua pembahasan kita hari ini. Justru di saat dunia lagi nggak menentu kayak sekarang, lahirlah sebuah peluang investasi yang mungkin cuma datang sekali seumur hidup. Mari kita bedah bareng-bareng gimana krisis justru jadi pemicu lahirnya fajar industri yang benar-benar baru. Baik, kita mulai dari titik baliknya. Krisis global tahun 2026 di Selat Hormuz itu secara drastis yang mengubah total cara dunia melihat kendaraan listrik atau EV. Lupakan semua yang mungkin pernah kita pikirkan tentang EV. Narasi yang lama itu sudah mati, dan sekarang sesuatu yang jauh lebih kuat telah lahir. Nah, ini dia inti perubahannya. Kalau dulu kita ngomongin EV itu paling-paling soal ESG kan. Sesuatu yang ya baguslah kalau punya demi citra perusahaan yang hijau. Sekarang, lupakan itu semua. Coret! EV sekarang udah bertransformasi jadi pilar keamanan nasional. Ini bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan strategis. Ini doktrin untuk bertahan hidup. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat saja dampak nyatanya. Filipina lumpuh total sampai harus mengumumkan darurat energi. Sri Lanka kembali lagi ke masa kelam antri BBM pakai penjatahan. Bahkan negara sekuat Korea Selatan pun harus memperlakukan aturan ganjil genap. Inilah wajah dari kelumpuhan ekonomi kalau pasokan energi kita dikendalikan sama orang lain. Tapi di tengah semua kekacauan ini, ternyata ada satu negara yang bukan cuma bertahan, tapi seolah-olah nggak terpengaruh sama sekali. Nah, ini jadi studi kasus yang membuka mata para pemimpin dunia. Ini bukti nyata kalau teknologi bisa jadi perisai ekonomi yang paling kuat. Ini dia angka ajaibnya, 44 juta. Dengan 44 juta kendaraan listrik di jalanan mereka, Tiongkok itu seperti menciptakan peredam kejut ekonomi raksasa. Jadi saat negara lain warganya antri berjam-jam buat bensin, roda ekonomi Tiongkok tetap muter kenceng. Mereka berhasil membangun imunitas geopolitik dari dalam. Nah, disinilah pencerahan terbesarnya datang. Transisi hijau yang selama ini sering dianggap sebagai beban biaya, ternyata malah jadi investasi paling cerdas untuk keamanan nasional. Fungsinya itu persis seperti sistem imun ekonomi yang melindungi sebuah negara dari guncangan konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya. Sekarang kita pindah ke area yang paling nggak disangka-sangka. Perubahan ini ternyata nggak datang dari para aktivis lingkungan, tapi justru datang dari institusi yang paling konservatif di dunia, militer. Dan alasan mereka beralih ke EV ini bakal bikin kita kaget. Pertanyaannya kan jelas, kenapa? Bukannya mesin diesel yang sangar dan berisik itu justru jadi jantungnya kekuatan militer? Nah, jawabannya ternyata sama sekali nggak ada hubungannya dengan jejak karbon. Ini murni soal satu hal, bagaimana caranya memenangkan pertempuran. Kenalkan konsep baru mereka, lethal efficiency. Coba bayangkan, sebuah kendaraan lapis baja yang bergerak nyaris tanpa suara dan tanpa jejak panas. Ini membuatnya hampir nggak kelihatan, seperti hantu bagi sensor musuh. Tapi keuntungan terbesarnya adalah ini, menghilangkan titik lemah dari setiap operasi militer, yaitu rantai pasokan bahan bakar yang panjang dan sangat rentan diserang. Dan sebagai investor, coba kita lihat artinya ini apa. Pasar elektrifikasi militer diproyeksikan bakal meledak, tumbuhnya hampir 3 kali lipat. Ini bukan permintaan yang naik turun karena tren konsumen ya. Ini didanai langsung oleh anggaran pertahanan negara. Artinya, ini adalah super cycle permintaan yang terjamin, pasti dan kuat banget. Oke, sekarang mari kita tarik semua gambaran besar global ini pulang ke rumah kita, ke Indonesia. Gimana negara kita merespon ancaman ini dan mulai membangun, katakanlah, vaksin energi untuk mengamankan masa depan ekonomi bangsa? Nah, ini dia jawabannya. Sebuah proyek yang mungkin paling ambisius dalam sejarah energi kita. 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya plus didukung oleh sistem penyimpanan baterai yang masif. Ini bukan lagi sekedar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah deklarasi kemandirian energi Indonesia. Tentu saja, skala proyeknya ini luar biasa besar. Butuh investasi sekitar 78 miliar dolar. Dan disinilah peran kita sebagai investor jadi sangat sentral. Angka ini bukan cuma biaya loh, anggap saja ini sinyal akan datangnya tsunami modal yang siap membanjiri sektor-sektor kunci di pasar modal kita. Lalu, apa imbalannya buat negara? Potensi penghematan devisa impor sampai 2 miliar dolar setiap tahun. Coba bayangkan dampaknya. Tekanan ke rupiah bisa jauh berkurang dan pondasi makroekonomi kita jadi jauh lebih kokoh.
Nah, sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting buat kita semua. Gimana caranya kita sebagai investor memposisikan diri untuk ikut menangkap gelombang EV Sunrise ini? Mari kita petakan di mana saja letak peluang emasnya di Bursa Efek Indonesia. Gampangnya, ada 3 area fokus utama. Pertama, jelas ekosistem baterai. Ini soal nikel, soal tembaga, permintaan ini gila-gilaan. Sebuah super cycle baru yang datang bukan cuma dari mobil di jalanan, tapi sampai ke tank di medan perang. Jelas kan siapa yang bakal diuntungkan? Kedua, infrastruktur energi. Emiten-emiten di bidang EPC atau konstruksi kelistrikan bakal kebanjiran proyek skala triliunan. Ketiga, kendaraan listrik komersial. Insentif dari pemerintah akan langsung mendorong permintaan bus dan truk listrik. Tentu ini jadi angin segar buat para distributornya. Jadi, kesimpulan besarnya begini. Berinvestasi di sektor hijau di era EV Sunrise ini sudah jauh melampaui urusan ESG semata. Ini adalah tentang berinvestasi pada ketahanan nasional kita. Ini adalah tesis investasi yang bukan cuma didukung oleh pasar, tapi juga oleh doktrin pertahanan negara. Tentu saja, sebagai penutup, penting sekali untuk diingat ya, tujuan kami di sini adalah untuk berbagi wawasan dan membuka perspektif baru. Ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Pastikan Anda selalu melakukan riset mendalam sendiri, karena setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya. Saya akan tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah kita lihat pergeseran fundamental ini, dari sekedar tren iklim menjadi doktrin pertahanan nasional, apakah portofolio Anda sudah siap untuk menyambut fajar yang baru ini? Selamat menavigasi peluang.